karyawan tidak harus selalu menjadi karyawan. Benar, ketika ada peluang, saya ambil. Itu mental kan sebenarnya kan? Pilihan ya. Pilihan, benar. Iya, ini inspirasi ya bagi teman-teman yang di otaknya itu hanya jadi karyawan kerja. Sebenarnya Peluang itu banyak. Peluang itu banyak. Kita sekarang bicara peternakan aja kita sudah lihat begitu banyak peluangnya. Oke, jumpa lagi dengan Ibob Sony Sarjana Peternakan. Sekarang kita ada di peternakan domba, Bob. Iya, tapi ini masih kosong. Kenapa ini kosong? Nah, kemarin kan habis Idul Adha, Bob. Mungkin sudah banyak yang terjual lah, Bob, kemarin. Dan hasilnya udah lumayan lah. Jadi buat teman-teman yang banyak nanyain tentang domba, nah sekarang kita jalan ke peternakan domba. Peternakan domba Di daerah Maja sekitarnya lah ini ya. Banten lah ini Daerah Banten. Tangerang, Banten ya. Domba sama kambing itu berbeda. Nanti kan paradigma orang itu harus kita kasih tahu, Bob. Kita tunjuk ini domba loh, bukan kambing ya. Jadi jangan dipaksakan, guys. Nanti kalau kambing nanti kita ke peternakan kambing lagi. Apa bedanya domba dan kambing kalau secara kasat mata? Kasat mata biasanya dilihat dari bulunya. Kalau kambing dia lurus gitu. Kalau kambing itu berambut lurus. Kalau domba dia ada kriwil-kriwilnya lah. Kriwilnya. Dan biasanya dulu bisa juga digunakan untuk wool ya. Harus dicukur dari tanduk juga berbeda. Dari bentuk mukanya juga beda. Itu ya bedanya ya. Jadi jangan lagi kalian samakan kambing sama domba ya. Kasihan mereka ya. Oke, nah itu ada tuh Kang Yusuf. Kang Yusuf nih. Mari kita. Kang Yusuf. Ini Kang Yusuf ini adalah alumni IPB juga ya. IPB peternakan ya, Kang ya. Angkatan 49. Bagi IPB, nah nanti nonton channelnya Kang Yusuf ini. Siap. Jadi Kang Yusuf di sini melihara domba. Ada berapa Kang sekarang, Kang? Sekarang itu populasi sekitar 100-an lebih ya. Sekitar 120-an yang ada dengan bermacam-macam jenis domba ya, Kang ya. Iya. Ini di sini fokus breeding atau penggemukan. Mungkin kalau dari peternakan ada dua ya, fattening atau breeding ya. Iya. Kita sebetulnya menjalankan dua-duanya. Cuman kebetulan kondisi sekarang mungkin kalau dunia peternakan mudah paham lah ya, secara garis besar dan secara umum. Kondisi per hari ini, detik ini itu sangat sulit untuk mendapatkan bakalan untuk kita gemukan. Makanya dari kesulitan itu kita beralih, yang tadinya mau menjalankan fattening kita fokuskan breeding dulu. Biasanya dapat dari mana, Kang? Kalau misalkan selama ini ya saya sudah menjalankan kurang lebih 5 tahun, tapi kalau ini nanti kita jelasin sejarah ya. Selama saya bergelut di dunia peternakan kurang lebih 6 sampai 5 tahun. Bakalan itu biasanya lebih dominan dari Pulau Jawa. Jadi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu yang mendominasi. Nah, Jawa Tengah, Jawa Timur yang selama ini saya dapatkan untuk bakalan ya. Tapi akhir-akhir ini setelah kemarin klimaksnya di Lebaran Idul Adha tahun ini itu makin sulit, malah mereka pun minta ke kita. Nah, ini kan ada pertanyaan, kenapa? Why? Kalau selama ini saya dapat informasi karena mungkin ada oknum lah ya yang mencoba untuk menjalankan proses pengiriman ekspor. Jadi ternyata kita belum siap aja, dalam negeri kita aja masih membutuhkan. Ada yang sudah menjalankan proses bisnis ini ekspor ke luar, ke negara tetangga. Nah, hilirnya ada di mana? Di sekitar Jawa Timuran. Jadi tinggal nyebrang mereka. Iya. Nah, akhirnya yang kita punya ya habis dengan mungkin sudah ketentuan kontrak ya pastinya. Saya nggak tahu tuh kontraknya seperti apa. Kalau memang sudah ada, otomatis kalau dengan kondisi sekarang mereka kan memaksakan terus mencari supaya memenuhi kebutuhan itu. Sementara akhirnya kebutuhan yang ada di kita habis. Kalau kita dengar dari cerita Kang Yusuf, berarti kekurangan di situ ada peluang dong. Sangat terbuka ya. Kalau bagi teman-teman mempunyai rencana, Bob, punya lahan, mungkin bisa nyari indukan dulu mungkin. Ya, berarti untuk sekarang mungkin lebih ke arah breeding ya disarankan ya. Ya, kalau untuk yang mau memulai ataupun sudah mempersiapkan diri, saran saya lanjutkan breeding dulu. Ya. Untuk menghasilkan bakalan-bakalan itu. Supaya keberlangsungan populasi itu tetap terjaga. Kalau Kang Yusuf awalnya dulu dari mana, Kang? Dulu itu saya ex Bangun Karso ya, saya bilang nih padanya karena di luar di dalam zona peternakan tuh
orangnya itu aja, Ya. pemainnya itu aja. Ya. Jadi kalau selama ini banyak orang yang tahu saya adalah asalnya dari Bangun Karso, Kang. Oh. Saya itu setelah lulus kuliah Nah, saya dibawa bisa senior. dijelaskan nggak Kang? Ini kan yang nonton ini berbagai kalangan. Bangun Karso itu peternakan domba juga atau apa coba? Ya, dikit saya ceritakan ya, mohon izin nih pemilik Bangun Karso. Ya, ya. Mungkin Mas Edo sekarang beliau yang megang ya. Dari sebelum menjadi PT itu saya sudah di sana. Jadi Bangun Karso ini termasuk sentralnya peternakan di Jawa lah saya bilang. Iya, iya. Sebelum peternak-peternak besar ada itu salah satu yang terbesar adalah di sana, daerah Cijeruk Bogor. Oh, Dulu itu saya kerja di sana kurang lebih sekitar 4 tahunan lah ya. Terus saya mempelajari detailnya peternakan itu seperti apa. Nah setelah dari sana, Terutama domba ya. ya setelah dari sana, di sana juga kan menjalankan breeding dan fattening. Itu populasinya sampai ribuan. domba atau apa ini Kang? Domba, fokusnya domba. Domba. Fatteningnya ada sapi sama kambing juga selama kurban. Tapi kalau selama hari-hari biasa menjalankan breeding dan fattening. Dari pengalaman tersebut, saya dapat tawaran dengan pemilik lahan di sini. Beliau namanya Pak Basuki Kurniawan. Jadi beliau kenal saya waktu itu dari pelatihan Trubus karena saya sering kasih edukasi juga pelatihan, gitu ya. seminar. Jadi saya dijadikan sebagai narasumber lah ya untuk diundang, membicara. Nah dari situlah awal pertemuan saya dengan pemilik lahan yang di sini. Berarti beliau ini hanya menginvestasikan lahan Betul. dan Modal lah, Modal juga ya. modal yang ngurus semuanya Kang Yusuf. Ya. Konsep Hulu ke konsep hilirnya peternakan- saya semua. Oh, semua. Desain kandang, penempatan pembangunan kandangnya, Pemasaran juga. pemasaran sampai ujung itu urusan saya. Wah. Oh, itu dari 5 tahun yang lalu. Saya memulai di sini bareng beliau join karena kan beliau itu awalnya Mas Yusuf di sana bukan kerja tapi harus bisa merasa memiliki. Iya, iya. Ada beberapa saham yang beliau tawarkan di luar Iya. konteks lah ya. Itu hanya saya dengan beliau yang tahu. Iya, iya. Dari situ saya mulai berpikir udah untuk kemajuan saya naik satu step lah ya. Iya. Iya. Daripada kerja terus. Benar. Betul, betul. Dengan metode seperti itu saya ambil. Ini berarti karyawan tidak harus selalu menjadi karyawan. Betul. Benar. Ketika ada peluang, Saya ambil. itu mental kan sebenarnya Betul, kan? betul. Pilihan ya. Pilihan, benar. Iya, ini inspirasi ya bagi Iya. teman-teman yang di otaknya itu hanya jadi karyawan kerja. Sebenarnya Peluang itu banyak. Peluang itu banyak. Kita sekarang bicara peternakan aja kita sudah lihat begitu banyak peluangnya, Bu. Betul. Iya. betul. Nah, dari pertama dikasih lahan kosong pasti kan kan? Kurang lebih 3,5 hektar ini. Yang dipikirin pertama bikin apa kan? Saya pas pertama kali datang bukan langsung ke memulai usaha ternaknya ya. Jujur aja waktu itu saya bilang ini mutiara dalam lumpur saya bilang. Oh. Jadi berlian yang sudah jelas tapi nggak dimanfaatin karena Iya. waktu itu kosong sama sekali. Oh, Jadi gitu. belum ada paling beberapa tumbuhan tanaman ya Tumbuhan, kayak ya, durian, alpukat. Memang beliau kan senang pertanian karena basic peternakan nggak ada. Makanya nge-challenge saya memberikan peluang itu dengan konsep ya seperti ini, mau kolaborasi antara peternakan dan pertanian. Iya, 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 iya. iya. Gitu supaya menghasilkan pupuk ya olah juga kan beliau olah jadi Contohnya bagaimana pupuk ya ini kandang Nah, ini ya kan, panggung ini kandang panggung di bawah kotoran gitu ya Kang ya. yang bisa dipakai ke tanaman. Ah. Karena memulai peternakan itu kita akan jauh dari pakan dan lahan. Betul. Kalau lahan terbatas kita siap-siap pakannya kesulitan. Iya. Tapi kalau misalkan lahannya banyak, pakan pun akan kita swasembadakan. Insya Allah namanya peternakan bisa kita pegang. Rumput apa yang ditanemin itu Kang? Sekarang kita ada 3 jenis rumput hijauan ya. Satu odot, Odot, yang kedua jenis pakcong, pakcong. ya, yang ketiga singkong karet itu kita fermentasikan. Oh. Peternak-peternak yang sudah memulai pasti sudah hatam dengan mana. Iya. Selebihnya ada dedaunan. Jadi kalau dedaunan kita punya 2, ada tiga maaf. Kaliandra itu kayak petai Cina ya. Terus ada indigo vera sama satu lagi gamal di pinggir-pinggir batas. Tinggal kita mengkalkulasikan dengan banyaknya lahan yang kita manfaatkan menjadi tanaman hijauan. Kita bisa prediksikan kan ada hitungannya. Berapa ekor yang Per mau kita sekian meter pelihara ya? akan menghasilkan sekian kilo. Nah ini untuk kebutuhan berapa hari. Kita kolaborasikanlah ke jumlah ternak yang akan kita pelihara Ya, nanti. ya. Kalau hitung-hitungannya mau zero cost itu dalam arti kita menginvestasikan tanamannya akan kita hasilkan untuk pakannya kan. Pakan, benar. Kalau mau gratis, tapi kalau misalkan Mau beli. mau tetap beli ya berarti populasinya bisa nambah lebih daripada yang
sudah tadi diperkirakan cukup. Tapi tetap HPP-nya harus dihitung juga, dulu. betul. Kalau misalkan kita beli berarti rupiahnya udah mulai jalan argonya kan gitu. Kosnya juga nambah. Iya, tapi kalau misalkan nggak mau jalan ya seperti yang tadi Benar. dibilang Kang Yusuf ya, Betul. mulai dulu dengan pakan di Penanaman sekitar dulu, penanaman sebanyak dulu. kandangnya. Ini memang rencana diniatkan memang kandang semi modern ini atau awalnya mau dibuat kandang yang bagaimana? Awalnya itu bisa dilihat tuh sudut sana tuh ada 3 petak kandang sebelum ini dibangun ya. Jadi karena sudah melihat potensi itu, Mas udah sekalian bikin kandang. Ya. Justru mereplikat yang dibangun Karso waktu itu. Oh. Tapi kan saya nggak harus jiplak sepenuhnya. Betul. Ini betul-betul pure konsep desain saya sendiri. Jadi kalau bisa dilihat nih, ada kandang petak, ini disebutnya koloni, tempat perkawinan. Ya. Koloni ya. Jadi kalau kita mau breeding itu harus ada kandang begini, karena untuk proses perkawinan. Nah di sebelah sini ada kandang petak-petak, nanti kita bisa lihat juga. Untuk tempat persalinan kalau sudah bunting tua. Oh iya. Dan bisa dibuat juga untuk fattening untuk kurban. Nah ini ada selah nih. Ini bisa dilihat, nanti kita lihat contohnya. Ini nanti bisa ditutup lagi. Jadi individu ya, Kang ya? Nah, ini sistemnya bongkar pasang nih. Oh ini ya. Ini Oh bisa ditarik. Oh, ada skatnya ya, skatnya ya. Ya. Jadi dia individu ya Kang. Jadi kalau misalkan kita buka, muatannya bisa lebih besar. Nah ini konsep pembiayaan juga ya. Kalau kita mau mempermudah populasi lebih banyak, konsepnya penggemukan. Kalau kita tutup 2, kalau kita buka nih, dia bisa cukup 3. Nah ini yang bilang meminimalisir konsep lahan yang ada. Kalau lahannya ternyata terbatas, kita bisa bikin konsep kandang knockdown sebetulnya. Knockdown. Saya mau tanya nih Kang, untuk domba ini kan bulunya agak tebal. Iya. Dengan kondisi wilayah sini kan agak-agak panas. Panas. Ada masalah ya Kang ya. Kalau Apa domba, kita perlu ada tambahan blower enggak ya? domba di mana aja dia bandel, mau dingin sekalipun dia Oh, bandel. gitu ya. Yang penting proses adaptasinya kita mesti benar gitu. Pada saat ternak datang ke satu tempat, iklimnya seperti apa, dingin sekaligus, berarti kita harus sering banyak kasih pakannya awal mulai diadaptasi, ya kan? Terus kondisi suhunya juga kita perlu sering-sering cek. Jadi semua domba di mana aja atau kambing ya, menurut saya selama sepengetahuan saya aman. Jadi nggak berpengaruh dengan cuaca tropis di Indonesia. Nah, kalau bicara domba kita lihat jenis apanya dulu nih, ya kan? Yang ada di sini ya. Yang ada di sini, Kang. Ini yang sedang di breeding. Ya, Ini sedang dikawinkan ini yang mana nih, Kang? Ini kita punya beberapa jenis. Ada lokal dan luar ya. Oke. Nah, ini dulu ya. Berarti ini yang kita lihat ada sekitar 8 ekor betina. Satu jantan ya ekor Kang? jantan. Kok banyak amat ya kan? Nah, Rasionya inilah ya? luar biasanya breeding. Satu jantan bisa ngawinin 10 sampai 15 ekor. Kuat dia, kuat. Kita aja orang kalah. Iya. Yang penting kata dombanya, yang penting habis sekali ngerokok dulu. Pasti kan bertanya nanti, kok itu jantannya nggak bertanduk selama ini saya lihat Ini. bertanduk ya? Iya. Nah ini kita nih Happy Farm namanya ya. Kita sedang memfokuskan hasil anakan-anakan yang diminta pasar nanti 1-2 tahun ke depan. Karena tanduk itu kan nggak dimakan. Iya. Mohon maaf nih, Iya. kalau untuk pasar sate harian untuk dipotong jadi akikah atau diolah jadi sate, makan dan lain-lain, tanduk kan kebuang, mereka pasti nggak akan makan. Iya, iya. Nah, kita ciptakanlah hasil dari bapak lah ya, bapak yang memang tidak bertanduk. Oh, Nanti larinya kemana? Ke badan, bisa lihat bapaknya aja besar, Iya. ya kan? Iya, iya. Nah dari besar itu kita bisa menghasilkan anakan yang dagingnya pun padat dan besar. Oh, arahnya Itu ke sana jenisnya ya. supok. Jadi ada darah-darah merino juga, ada darah texel, tapi kalau orang bilang ini lebih mengarah ke supok. Jantannya ya. Jadi jantan kita ada 3 yang kita produksi sekarang, supok, terus ada dorper dari Australia, asalnya sih dari Afrika Selatan Afrika, ya. Cuman dikembangkan di Australia, Dorset Persia lah. eksportirnya ya mereka. Nah terus satu lagi ada yang jenis merino, ya, Merino, ya. dorper, merino dan supok. Cukup ya. Untuk periode pertama kita fokusin dorper dan supok. Tapi kalau kayak gini nggak kayak yang di Australia kayak bulunya Diumbar gitu, di cukur. cukur kayak gitu. Ini bulu dombanya dimanfaatkan juga nggak? Ini bedanya ya, Ini pemahamannya bedanya. mungkin sekalian saya jelasin. Ya, Nih, kalau jenis Australia bulunya diambil rutin, itu jenis yang merino ini nih. Merino, Ini ya. betina nih. Ini domba merino nih. Bulunya bisa kelihatan, jadi kayak wool ya. Dia bisa diolah jadi benang wool. Memang peruntukannya seperti itu. Ya. Kalau yang ini dia bulu-bulu biasa, jadi nggak bisa untuk dibuat benang atau wool Wool, gitu ya. mm-mm. Nah ini jenisnya jenis betina Garut.
khas Garut asli. Oh, gitu. Kalau Garut murni itu kelihatan kupingnya masih hilang lah ya, Iya. nggak ada, unik lah, nggak ada domba lain selain jenis Domba ini Garut. gitu Garut. Nah, ini jadi lokal sama luar. Luar ya. Ini katak berikutnya ya. Ya, ya. Kita sedang mencoba 3 perkawinan dengan tiga betina yang berbeda dan jantan jenis yang berbeda juga. Ini kita bisa lihat ada jantan khusus ya, kelihatan badannya beda, nggak ada ekornya. Kita kawinkan dengan beberapa jenis. Ini jenis betina macam-macam juga nih, udah crossingan yang rekayasa genetika, jadi udah yang terbaik juga. Ada darah, Udah crossingan komersial lah gitu ya. tuh, ada darah priangan Texel tuh yang kupingnya panjang. Jadi ini crossingan, istilahnya udah beberapa keturunan yang dikombinasikan. Iya. Ini nanti ngasilin yang anakan bagus juga. Iya. Selama pengamatan saya gitu, makanya kita proyeksikan ini menjadi unggulan dengan bapaknya dari Australia. Ini kita impor langsung ya. Ini luar biasa harganya. Di berapa angka? Jadi kemarin itu kita datangkan harga di 26 juta satu ekor. Mungkin kalau untuk pemula ya nggak harus yang begini. Iya. Nanti kalau misalkan mau datang ke sini, kita kan punya hasil anakannya F1. Beli Boleh di sini ya, Kang ya? di sini. Iya. Nanti kita siapkan. Jadi nggak perlu mahal-mahal. Supaya punya keturunan Sini. bakalan dari sini. Dan jangan takut, betinanya juga betina crossingan yang memang kita usahakan supaya Pilihan. secara komersil ini Menjual. adalah menjual sangat bagus ya. Betul. Kondisinya ya. Ini apa nih Kang? Ini yang petak 3 ya. Sekarang ini betina salah satu yang sudah mulai langka. Jenisnya ada darah supok. Supok ini ada darah juga kayak Texel, Merino. Hampir nggak jauh beda sih bulunya, ya kan? Iya. Cuman uniknya dia kupingnya hampir mirip Merino, dia lebih terbuka. Tuh. Sebenarnya kalau yang dijual domba Afrika gitu yang sate itu, Nah, itu dia jual jenis apa ya itu Kang ya? itu bisa dikategorikan iya dan tidak. Karena selama ini saya belum melihat orang yang mengembangkan masih ya? intens mungkin Iya. jenis Afrika. Apa sih? Ada namanya itu Barbados. Barbados. Itu daging terbaik Iya. dari Afrika. Sebetulnya banyak juga yang hasil Afrika, malah rata-rata domba itu hasilnya dari sana loh, Afrika Selatan. Jadi yang di jalan domba Afrika itu perlu kita Cek juga. cek juga gitu ya. Sate namanya sate. Pan domba. Kambing yang dipakai Domba. Nah, sudah itu aja. Ya kan? Jadi harus tahu teman-teman ini sate kambing apa domba. Domba. Karena sebenarnya dari tekstur dagingnya juga sebenarnya Tapi ini domba. lebih lembut. Lembut. Apa? Iya, lebih lembut kan? Enak, lembut, enak. Nilai gizinya juga lebih tinggi. Betul. Iya, Ini catatan yang muda ya. betul. Yang muda dan semok ya. Ya. Kayak gini nih. Kita lihat ini muda dan semok ini. Dan lucu lah Bob, kalau domba Iya. ini, Bob. Nah ini nanti ke depan kita mau kembangin betul-betul ini jenis dorper ya. Karena sekarang HPDKI, apa sih HPDKI? Himpunan Peternak Domba Domba Kambing Indonesia. Ah. Itu sedang mencanangkan, memprogramkan ini jenis dorper crossing Garut. HPDKI-nya ada di sana pusatnya. Ketuanya itu Pak Adi Guntara, daerah Itu Garut senior ya. kita itu Bob. Iya. Melangbong ya. Yudi Nah, Guntara. Yudi Iya. Guntara. Beliau ini sedang mengembangkan dorper sama Garut. Sekarang kita contoh gitu supaya hidupnya jelas. Jelas, Pasti diterima benar. pasar, soalnya kan beliau juga yang mempromosikan. Iya. Jadi kalau domba standarnya ke dorper sama Garut Iya. itulah kita coba peranakannya dari situ. Cobaan gitu ya. sekarang. Nah, Ah. Kang, saya mau tanya nih, mewakili pertanyaan netizen, mungkin bertanya-tanya untuk tahap awal nih, kalau kita mau usaha minimal 1 jantan sudah pasti. Nah, kalau betina berapa minimal Kang? Sebetulnya kalau memulai secara standar ya, sampai sekarang saya belum nemuin angka yang ideal. Tapi ketika kita mau memulai, jadi dari katakanlah 50 betina lah ya, atau mau dikurangin lagi 30 atau mungkin 20, sah-sah saja dengan mempertimbangkan tadi lahan dan pakan. Tahan dan tahan. Iya. Ya kan? Sekarang kalau kita mau mulai besar, modal langsung besar, ya kan? Belum tentu pakannya nanti tercover. Ya, ya. Nah, itu yang penting kuncinya adalah pakan dan lahan. Ketika pakan dan lahan sudah dapat kuncinya, kita berlangsung untuk mau berapapun kita olah, asal itu memenuhi, aman ke depannya. Aman ya, Bang, ya. Jadi nanti dibilang ideal kan tetap kita harus punya acuan modal berapa nih supaya menghasilkan berapa. Jangan takut kalau breeding, ya saya jamin kalau pemeliharaan dan perawatannya sesuai, 2 tahun saja sudah bisa kembali dan Wah. bisa melebihi.
Ada hitung-hitungannya. Yang harus diantisipasi itu apa, Kang? Penyakit atau Betul. keadaan apa gitu? Antisipasi jelas penyakit, tapi keberlangsungan anak yang dihasilkan dari proses perkawinan. Breeding itu kan menghasilkan anak. Kalau anaknya bentar-bentar mati, apa yang mau dihasilin? Ya, Kan ya, itu. ya. Nah, jadi bagaimana hasil daripada anakan-anakan tersebut bertahan sampai minimal dijual lah. Dijual itu kan masa sapih 3 bulan. Mau digemukkan 3 bulan lagi bisa, atau langsung dijual pada saat anak dilepas dari ibunya juga bisa. Udah mandiri lah ya, udah bisa makan sendiri. Terserah itu, monggo, ada juga itu. Tapi selama saya bergelut, namanya pelaku breeding tidak pernah, insya Allah nggak ada yang rugi. Justru selama pengamatan saya nih, petani-petani punya lahan sekian hektar naik populasi hektar, naik lagi 2 hektar, populasi itu makin banyak. Berarti kan menandakan peluang ada dan proses bisnis itu sehat. Mau lihat yang hasil, kan tadi udah lihat perkawinan. Kalau perkawinan pasti ada yang bunting dong. Yang bunting gitu kan. Nah, kita lihat yuk. Kita lihat. Mana bumil-bumil. Nah, ini korban lelaki ya. Buat anak-anak yang suka nonton Sound the Sheep, nah ini Sound the Sheep itu adalah domba merino ya. Ini beberapa indukan-indukan yang sudah melewati masa proses perkawinan. Jadi kawin itu kan nunggu hasilnya positif atau enggak bunting. Itu nunggunya gimana? Kriterianya. Jadi setelah dikawin tuh ada tanda-tandanya. Dari paginanya dia. Kalau bahasa Sunda, berem base baru. Tanda birahi dan sudah dikawin itu kelihatan dari pagina. Ini salah satu yang sudah jelas bunting. Kenapa sih harus kita pisahkan sendiri? Menghilangkan stres. Kalau dia tetap dimasukin di dalam petakan, dikawinin lagi bahaya, bisa keguguran. Nunggu lagi waktu kita lama, ngeluarin pakan lagi biaya. Makanya ada masa fase umur 3 bulan, kita pisahkan segera sendiri. Nanti persalinannya pun dia enak. Ini kurang lebih umur kandungan 3 bulan. Ini umur kandungan 4 bulan. Jadi deretan ini udah positif bunting. Dia akan melahirkan di bulan ke 5. Kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan lagi yang akan datang. 6 sampai 7. Jadi sekarang 5 sampai 7 bulan. Oktober, Desember, Januari ini rata-rata udah lahir. Dan kalau domba itu, kalau sekali melahirkan itu bisa 1, 2, 3, bahkan 4. Prolific. Dominannya ada, kalau standar itu 1,7. Jadi kemungkinan lahiran itu 1,7. Jadi rata-rata 2 sebetulnya. Nah ini kan sudah melahirkan, ada anaknya. Nah ini nanti rencana mau digemukin apa nanti mau dibreedingin lagi? Nah ini kan udah jelas hasil dari persilangan baru ini, varietas baru lah ya. Iya. Jenis baru nih. F1 yang gitu sedang ya. dibangun sama peternak-peternak ya. Iya. Ini F1 kita jual sebagai bibitan. Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa menjual hasil-hasil bibitan unggul. Gitu. Untuk pengusaha-pengusaha yang nanti baru, ya salah satunya mau breedingkan atau mengumpulkan. Oh ini ya. Salah satu yang diunggulkan. Dilepas berapa nih Bang kalau udah 3 bulan nantinya di sini? Saya mesti nunggu dulu harganya karena belum Fluktuatif ya kan? belum keluar nih. Oh iya. Bapaknya aja mahal ya. Ini kita hitung-hitung. Nah, Kisaran aja kalau range-nya lah. Ya mungkin bisa di angka apa ya? 8 sampai 10. 8 sampai 10 juta ya. Nah, Berarti lumayan loh. Lumayan. Satu ini aja 8-10 juta loh guys. Iya. Bayangin kalau bisa punya anak berapa ini? Dari satu induk 2 ekor, punya ada 10 indukan 20 juta juga, Bro. betul. Nah kalau kurban, kambing dan domba, nah mendingan mana tuh? Ada area masing-masing, zonasi juga jatuhnya. Kalau Depok, Tangerang, Jakarta dominan kambing. Kalau Jawa Barat dominan domba. Tapi selama saya bergelut sekarang ini, mulai sadar yang konsumen-konsumen saya di Jakarta, kan ada reseller yang menjual lagi. Dia bikin kayak apa namanya pasar kurban lah ya. Dia trading. Yang awalnya mendominasi pesan kambing karena pasarnya mereka di Jakarta, saya bilang pasar minggu tuh cobain masukin domba supaya sadar harganya lebih murah, dagingnya lebih banyak. Memang kan selama ini PR-nya bau ya, gimbal, gembel istilahnya ya, kotor. Kalau kita ngelihat dengan yang hasil cukuran-cukuran ini kan hampir mengimbangin kambing. Iya, nggak ada bedanya, bersih. Pokoknya segmen itu jelas masih ada ya, zonasi kalau kambing dan domba. Cuman sekarang saya sedang mengarahkan dan mengedukasi domba justru Domba ya. Tapi kalau pemeliharaan sendiri, lebih baik melihara kambing atau domba kan?
selama ini ya domba pasti. Kenapa? Domba, ya? Kalau domba kan sudah jelas dia bandel, tahan pada penyakit. Boleh dicek di mana-mana, tinggal searching nih. Oh gitu ya Kang ya. Ya kan di Google, Mbah Google tinggal searching bedanya pemeliharaan. Terus kalau misalkan yang kambing manja, penyakitnya banyak, ribet, dan pakannya pun dia susah. Susahnya apa? Harus dedaunan, karena kadar nutrisi yang dibutuhkan minimal itu 20%. Terus kalau sementara domba, dia kan apa aja dimakan. Iya. Makanya sifatnya dia merumput. Jadi rumput itu kadar nutrisi 10 sampai 12, paling maksimal 15 yang ada di rumput adat sekarang. Ketika kita memelihara domba, itu kan nggak hanya sebatas ngasih pakan selesai. Ada juga pola treatment pemeliharaan kesehatan. Domba itu identik rentan, domba kambing ya, ataupun sapi identik dengan cacingan. Kenapa sih cacingan? Karena yang dimakan adalah rumput hasil dari tanah. Dan rumputnya nggak dimasak dulu, Arit, teman-teman. betul. Langsung tuh dari tanah diarit, kasih. Kalau keadaan rumputnya kering, Ya. basah, lembab dan lain-lain, itu akan menimbulkan cacing di perut. Ya. Nanti cacingan nggak mau makan aja banyak, tapi nggak jadi daging. Daging, ya. Itu udah tanda-tanda cacingan. Setelah cacingan nanti nyebar, bisa ke paru-paru, pneumonia, bisa penyakit lain, kulit dan lain-lain banyak lah. Nah ini saya mau memperkenalkan pola yang umum, yang wajib para peternak itu jalankan lah ya. Jadi ada obat cacing. Tadi yang saya bilang, kenapa sih wajib? Ini kebetulan jenis Produk mana mereknya nih? ini ya, Bang. Fluxit. Jadi Sanbe nih. Kalau biasanya ada dua, kalau nggak Sanbe dari Kalbe. Yang penting ada kandungan albendazol. Nah, pemakainya biasanya setiap bulan, berapa bulan sekali nih, Kang? Berkala ya. Kalau kita lebih rutin pemberiannya rumput lebih banyak 2 bulan sekali. Tapi kalau misalkan dikombinasi ada ampas tempe, ampas tahu, jagung, otomatis kan rumput nggak terlalu sering. Atau fermentasi cukup 3 bulan sekali berkala. Berkala ya. Jadi memberantas cacing. Nah yang penting kondisinya itu jangan pas habis makan banget sih. Memang harus ada rentan jarak, dia santai gitu. Kalau misalkan mau ngasih siang sebelum makan siang. Nah terus dosisnya berapa? Kalau biasa kita kasih itu dengan proses oral. Nah ini ya jenis aplikatornya Squid dengan dosis 30 mili. Jadi Lot ya? kalau dosisnya kita kasih itu yang dewasa 0,3, anak-anakan usia 5-6 bulan itu ya paling 0,2 juga cukup. Setelah obat cacing kita harus punya vitamin. Kenapa? Untuk menggenjot nafsu makan. Jadi kalau kita bicara nanti penggemukan, wajib tuh vitamin supaya nafsunya dia lebih besar. Karena kan kita tujuannya menggemukkan, menghasilkan daging dan pertumbuhan cepat. Berapa dosisnya? Sekitar 0,2 atau 0,3. Jadi kalau misalkan awal masuk kita kasih obat cacing, kita kasih vitamin, berkala 2 hari, berikutnya kasih lagi obat vitamin, berikutnya kasih lagi vitamin. Enggak semuanya sehat, ada yang sakit. Nah, yang sakit itu kita kasih ini antibiotik, jenis merek dagangnya Petoxy LA. Hai Kodesta, jangan lupa subscribe ya dan juga komen di vlogger peternakan. Sekarang kita ada di mana, Son? Gudang pakan Ya. untuk pembuatan pakan dombanya. Kita tanya-tanya ini, Kang. Bisa Ya. dijelasin, Kang? Oke. Apa aja yang ada di gudang ini, Kang? Jadi bisa dilihat tuh di belakang kita banyak alat di sini ya. Ya, ember lah. Jadi drum penampung, ember penampung untuk Pakan. mengolah pakan fermentasi untuk ya. di stok gitu sebagai pakan alternatif. Nah ini yang di depan kita ada mesin. Mesinnya sederhana, jadi nggak perlu yang mewah-mewah. Yang penting tujuannya adalah menghancurkan pakan. Tujuan fermentasi itu adalah dari utuh dihancurkan menjadi serpihan yang kecil-kecil ya, supaya memudahkan domba makan. Ya, kita awetkan nanti dengan cairan-cairan yang tadi sudah dijelaskan. Kalau cairan kimianya jelas ada 4 ya kan, karena kita membutuhkan jutaan bakteri untuk mengawetkan si pakan serta menaikkan kadar nutrisi Iya. dari pakan tersebut ya kan. Nah jadi mesin ini sangat berpengaruh dibanding kita melakukan proses pencacahan manual. Bayangkan sebanyak pohon-pohon yang mau kita fermentasikan, atau singkong karet ya kan, tanaman singkong karet, atau daun jagung yang jagung habis dipanen kita bisa pakai juga, mesti melewati fase ini. Kecuali mau nge-gym manual gitu ya Ah, kan ya, iya. olahraga. Silakan, gitu. Iya, Dan bicep. belum tentu juga kan halus sesuai Iya. hasil yang ini. Habis gini nggak halus, masukin lagi ke sini sama aja ya, jangan 2 kali kerja. Hasil dari serpihannya yang sudah dicampur dengan bahan kimia tadi dan fermentasi jadinya ya. Nah ini kurang lebih usianya udah 1 bulanan lebih ya, bisa sampai 2 bulanan. Nah ini bisa dilihat nih. Nah Wangi ya. ini kita buka aja
Kalau ada di sini kecium aromanya. Jadi kayak tape ya. Iya, betul. Ini bentuk cacahan-cacahan yang tadi kita jelaskan chopper ya? melewati mesin chopper itu, ya kan? Nah, jadi kalau dia berjamur nanti, kalau jamurnya menutupi area ini berarti proses penyimpanannya kurang padat atau ada udara yang masuk sehingga berkembangnya bakteri jamur. Berarti jamurnya di take out kayak gitu. Ya, jadi nanti biasanya ada di atasnya aja nih. Ini kayak gini bintik-bintik dibuang aja atasnya karena bawahnya. Nah, kayak gini kan masih ada nih. Nanti sampai ke bawahnya dia nggak ada tuh, udah aman. Aman ya. Tuh, nggak ada kan? Bintikan-bintikan. aman. Udah. Ada kalau misalkan jamur itu kayak sarang laba-laba, dia nutupin gitu kayak. Gitu. Nah, Kang, ini kalau pakan fermentasi sampai berapa lama bisa kita simpan ini, Kang? Ini tahunan pun bisa. Tahunan ya? Ya. Oh. Cuman kan logikanya nggak mungkin kita dia Iya. tahun, kita pasti kasih entah di bulan keberapa. Cuman secara pengawetan ini bisa disimpan selama 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Ya kan dengan catatan jangan dibuka tutup. Karena kan memancing masuk udara lagi. Udara ya. Ya, untuk peternak teman-teman yang mau manjang dan reguler juga ini sangat Alternatif ya. alternatif mengatasi musim ya. Musim. Karena Rumput. musim kemarau kayak gitu ini sangat Solusi sangat lah. efektif. Sangat sangat membantu solusi. Ya, itu tujuannya manakala pakan susah, kondisi curah hujan tinggi atau Ya. kemarau panjang, hijauan surut ini kita udah tinggal duduk manis aja. Ya. Kasih dengan catatan fase ininya jelas. Jadi in outnya tuh jelas. Iya. Gitu. Hai, saya Surya Insomnia dari Tonight Show. Jangan lupa subscribe vlogger peternakan. Gak subscribe, awas ya. Apa aja nih Kang yang ada di lahan pakan ini Kang? Ini kebetulan yang kita lihat di bawah nih, ini salah satu rumput yang bisa diaplikasikan juga dikasih ke ternak ya. Jenisnya rumput liar. Jadi yang ada yang tumbuh sendiri ya ini bisa kita manfaatkan. Bila mana kita nggak menanam yang lain. Jadi yang kita lihat buat fermentasi itu ini tadi bahannya. Bedanya sama singkong biasa apa Kang? Kalau dia kan berumbi singkong biasa. Nah ini singkong yang nggak punya umbi jadi tumbuh aja ke daun sama batang. Jadi Itu yang kita ambil. Nah, kalau yang singkong umbi juga bisa. Cuma kan kadar nutrisi dia terserap juga sama umbi. Sama akar ya, Ya kan sama umbinya. akarnya tuh yang bentuk buah. Beda kalau ini dia betul-betul lari ke daun. Cara ngolah singkong karet ini gimana Kang? Oh iya, tadi udah lihat ya hasilnya ya. Nah, jadi ini bahan utama pembuatan fermentasi salah satunya bahan bakunya yaitu singkong karet. Jangan lupa singkong karet ini jangan dikasih secara langsung. Kalau misalkan kita kasih secara langsung, ya kadang ya, walaupun memang nggak 100%, ini bisa mematikan. Kenapa? Karena singkong karet ini mengandung kadar sianida tinggi, jadi beracun. Hati-hati, jarah kita waktu itu mencanangkan ini. Kenapa? Kita coba tanam jagung, udah enak-enak rapi, ternyata ada hama manusia. Oh, hama Iya, manusia, iya hama kepala Orang-orang- hitam ya. Orang-orang ngerti kan? Iya, Belum iya. dipanen udah diambilin. Iya. Nah, kita pakailah ini. Ini tujuannya yaitu salah satu mensiasati. Kalau coba-coba, maaf ya, dicuri lagi atau diambil dengan Waduh. sembarang, dia kasih langsung ke domba. Wassalam. Siap-siap tadi. Wassalam. Nah, makanya proses fermentasi itu dibutuhkan untuk menghilangkan kadar sianidanya. Ada berapa proses Kang? Ada 3 cara menghilangkannya ya. Untuk yang mengandung sianida, 1 dicuci, ya kan? Kedua dijemur, dijemur ya. dan ketiga perubahan bentuk dengan tadi Cacah ya. pencacahan atau Pencacahan. pencoperan ya. Karena ini suhunya tinggi, panas, jadi kadar sianidanya nggak terlalu tinggi. Semakin datarannya lebih tinggi kita tanam, ini di mana aja cocok. Tapi itu dia Tingkat cyanidanya makin tinggi, semakin makin tinggi. tinggi. kalau di dataran tinggi. Iya. Nah, satu lagi ada yang lupa, limbah apapun untuk domba, ada daun apa pisang, dedaunan yang lain, ini masih bisa Dimanfaatkan ya Kang ya. dimanfaatkan. Jadi ya jangan khawatir kalau kita punya lahan yang memang bisa dimanfaatkan, termasuk kelapa sawit, ya kan kelapa yang begitu bisa. Bisa ya. Yang penting di Cop, cop Chop. dulu semuanya gitu. Berarti itu semuanya tadi pembicaraan kita mengenai beternak domba buat yang bertanya. Jadi teman-teman kalau mau mencoba untuk beternak domba dipersilahkan, dan kalau misalkan mau berbicara lebih lanjut nanti kita akan membuka kelasnya ya San ya. Oke. Semoga ya. Pelatihan ya. Jadi Bagi yang berminat ya Bob ya. Nanti karena coba banyak kita banget WhatsApp ya. yang nanya ke manajer kita si Arianto, katanya mau manajemen ayam dong Kak, kalau kita beternak domba bagaimana memulainya. Jadi kayak untuk teman-teman yang mau memulai ternak
misalkan kayak gitu, kita akan mencoba untuk memfasilitasi. Iya. Nanti mudah-mudahan next stepnya akan ke situ, vlogger peternakan Indonesia ini. Benar-benar. Kita coba persiapkan dulu ya Bob ya konsepnya ya Bob. Ya, kita coba matangkan dulu ya teman-teman ya. Jadi harap bersabar buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut secara offline. Gitu. Benar. Oke, kalau kayak gitu terima kasih kepada Kang Yusuf. Kang Yusuf, terima Sukses kasih. selalu. Tetap di vlogger peternakan Indonesia. Saya Ibob, Saya Sony, sarjana peternakan, maju terus. Peternakan Indonesia. Halo, saya Farsai Widianto. Jangan lupa untuk subscribe dan juga komen, like, dan share ke seluruh keluarga kalian di vlogger peternakan Indonesia. Karena kalau kalian membantu, menonton, sama dengan membantu ekonomi temanku.